Mereka yang memiliki sedikit uang, namun tidak membutuhkan apa-apa, lebih kaya daripada mereka yang memiliki banyak uang, tapi selalu merasa kurang. Kutipan ini seakan menampar kesadaran kita tentang apa sebenarnya arti kekayaan. Dalam dunia yang penuh dengan angka, grafik, dan tagihan, uang telah menjelma menjadi ukuran kesuksesan, alat ukur kebahagiaan, bahkan simbol martabat seseorang. Namun, apakah benar uang memiliki makna sebesar itu dalam hidup manusia? Ataukah sebenarnya kita hanya memperlakukannya sebagai ilusi yang dibentuk oleh keinginan dan budaya? Tema ini bukan hanya soal ekonomi atau bisnis, melainkan menyentuh sisi paling filosofis dari cara manusia memaknai hidup dan eksistensinya. Uang adalah alat tukar, itu kita semua sudah tahu. Tapi lebih dari sekadar transaksi, uang membawa nilai-nilai sosial, harapan, kekuasaan, dan bahkan ketakutan. Filosofi uang mencoba menyelami kedalaman makna tersebut. Ia bertanya, mengapa manusia begitu terobsesi mengumpulkannya? Mengapa uang bisa menciptakan rasa aman, namun juga kecemasan? Di balik lembaran kertas dan angka digital itu, terdapat cerita panjang tentang keinginan manusia yang tak kunjung padam, tentang perjuangan dan pengorbanan, serta tentang dilema moral yang terus berkembang dari masa ke masa. Sejarah mencatat bahwa sejak zaman kuno, manusia telah mencoba memahami konsep nilai dan kepemilikan. Dari sistem barter di desa-desa kuno, koin emas di kerajaan-kerajaan, hingga mata uang digital yang kita gunakan sekarang, perubahan ini menunjukkan betapa manusia terus mengejar efisiensi, sekaligus kekuasaan lewat bentuk baru uang. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar, apakah peradaban kita benar-benar maju karena uang, atau justru dikendalikan olehnya? Pertanyaan ini menuntun kita ke ranah filsafat, di mana kita diajak untuk merenung, bukan hanya menghitung. Banyak filsuf dan pemikir dari berbagai zaman telah mencoba mendefinisikan relasi manusia dengan uang. Karl Marx melihat uang sebagai sarana alienasi, tempat manusia kehilangan esensinya karena sistem kapitalis yang memperbudak. Max Weber memandangnya sebagai simbol rasionalitas modern, di mana nilai-nilai spiritual perlahan digantikan oleh efisiensi dan profit. Sementara filsuf eksistensialis seperti Albert Camus dan Jean-Paul Sartre lebih tertarik pada absurditas hidup yang diwarnai oleh pengejaran kekayaan yang tak ada ujungnya. Semua pandangan ini memperkaya cara kita melihat uang bukan sekadar benda mati, tapi entitas yang membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Di era digital seperti sekarang, filosofi uang menjadi semakin relevan. Ketika uang bisa berpindah dalam hitungan detik lewat sentuhan layar, dan ketika nilai seseorang bisa dinilai dari jumlah follower atau aset yang ditampilkan di profil sosial media, maka uang telah berevolusi menjadi simbol status yang sangat kuat. Namun, bersamaan dengan itu, banyak orang merasa hampa, stres, dan kehilangan arah meskipun secara materi berlimpah. Hal ini mengundang perenungan lebih dalam. Apakah uang benar-benar membuat kita bahagia? Atau justru kita sedang terjebak dalam permainan tanpa akhir yang kita ciptakan sendiri? Video ini tidak akan memberikan jawaban mutlak, karena memang tidak ada satu definisi tunggal tentang uang yang benar untuk semua orang. Tapi melalui pemahaman filosofis, kita bisa mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, yang mungkin selama ini tidak pernah kita pikirkan. Dengan begitu, kita tidak hanya memahami uang sebagai alat, tapi juga sebagai cermin dari siapa diri kita sebenarnya. Dan mungkin, dari perenungan itulah kita bisa menemukan arti kebebasan yang sesungguhnya. Bukan karena kita memiliki segalanya, tapi karena kita tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap uang hanya sebagai alat tukar yang mempermudah transaksi. Namun, jika ditelaah lebih dalam, uang adalah simbol yang syarat makna. Ia mencerminkan nilai, kekuasaan, dan harapan. Nilai uang tidak hanya ditentukan oleh angka yang tertera di atas kertas atau dalam saldo digital, tetapi juga oleh kesepakatan kolektif dan kepercayaan sosial yang kita berikan padanya. Tanpa kepercayaan itu, selembar uang hanyalah kertas tak bernilai. Filosofi uang berangkat dari kesadaran bahwa nilai tidak selalu bersifat objektif, tapi kerap kali sangat subjektif dan dipengaruhi oleh persepsi, budaya, dan konteks sosial. Uang juga menjadi representasi dari kerja keras dan pengorbanan seseorang. Seseorang yang bekerja seharian penuh demi mendapatkan sejumlah uang, sebenarnya sedang menukar waktunya, yang merupakan sumber daya tak tergantikan,
dengan sesuatu yang nilainya bisa naik turun. Oleh karena itu, nilai uang tidak pernah lepas dari nilai waktu dan tenaga manusia. Disinilah makna uang menjadi lebih kompleks. Uang bukan lagi sekadar benda, melainkan hasil dari narasi hidup, perjuangan, dan eksistensi individu. Makna ini kemudian berkembang seiring perubahan zaman, di mana uang tak hanya digunakan untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mencari pengakuan, kebebasan, bahkan makna hidup. Di sisi lain, uang bisa menjadi cermin dari nilai-nilai pribadi seseorang. Bagaimana seseorang memperlakukan uang? Apakah ia membelanjakannya untuk kesenangan pribadi, untuk membantu sesama, atau untuk investasi jangka panjang, seringkali mencerminkan karakter dan prioritas hidupnya. Dalam hal ini, uang menjadi alat ukur tidak hanya untuk kebutuhan material, tetapi juga untuk moralitas dan spiritualitas. Seorang dermawan akan menggunakan uangnya untuk berbagi, sementara seorang konsumeris mungkin akan menghamburkannya demi pencitraan. Dengan memahami makna uang dari sisi ini, kita diajak untuk tidak hanya melihat uang sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana kontemplatif untuk mengenali diri sendiri. Uang tidak hanya mengatur kehidupan ekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologi seseorang secara mendalam. Banyak orang merasa cemas, stres, atau bahkan tertekan karena masalah keuangan. Sebaliknya, ketika kondisi finansial membaik, seseorang bisa merasa lebih percaya diri, tenang, dan bahkan merasa lebih berharga. Ini membuktikan bahwa uang sangat berkaitan erat dengan emosi manusia. Tidak sedikit orang yang merasa kehilangan kendali atas hidupnya hanya karena angka-angka di rekening tidak sesuai harapan. Rasa takut miskin, iri terhadap kekayaan orang lain, serta perasaan tidak cukup meski sudah memiliki banyak, adalah bentuk emosi yang muncul dari relasi kompleks antara manusia dan uang. Emosi-emosi ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan dibentuk oleh pengalaman masa lalu, latar belakang keluarga, serta lingkungan sosial yang menekankan pentingnya pencapaian materi. Dalam masyarakat modern yang kompetitif, uang seolah menjadi tolak ukur keberhasilan, sehingga seseorang bisa merasa gagal meski sebenarnya hidupnya cukup. Ini menjadikan uang sebagai sumber emosi negatif yang terus memicu kecemasan eksistensial. Namun, di sisi lain, uang juga bisa menghadirkan rasa aman dan stabilitas emosi. Ketika seseorang memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan merencanakan masa depan, ia cenderung merasa lebih tenang dan memiliki kendali atas hidupnya. Oleh karena itu, filosofi uang menekankan pentingnya kesadaran emosional terhadap uang. Bukan hanya bagaimana cara menghasilkan dan mengelolanya, tetapi juga bagaimana perasaan kita terhadap uang memengaruhi pilihan hidup, relasi dengan orang lain, serta persepsi terhadap diri sendiri. Dengan menyadari betapa dalamnya pengaruh emosional uang, kita bisa mulai membangun relasi yang lebih sehat dan seimbang dengan benda yang tampaknya sederhana ini, namun memiliki dampak luar biasa dalam hidup kita. Dalam era modern, konsep uang seringkali tidak lagi berhenti sebagai alat tukar, melainkan telah menjadi bagian dari identitas seseorang. Fenomena ini terlihat dari pola konsumsi masyarakat yang tidak lagi berfokus pada kebutuhan, melainkan pada keinginan dan citra diri. Konsumerisme modern mendorong orang untuk membeli barang-barang bukan karena mereka membutuhkannya, tetapi karena ingin menunjukkan status sosial atau memenuhi tekanan sosial tertentu. Iklan, media sosial, dan budaya populer secara tidak langsung menciptakan standar hidup yang membuat seseorang merasa kurang jika tidak mengikuti tren konsumsi terbaru. Akibatnya, uang digunakan bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk membentuk dan mempertahankan ilusi tentang siapa diri kita. Filosofi konsumerisme mempertanyakan, apakah kita mengendalikan uang, atau justru dikendalikan oleh dorongan untuk terus membeli? Di titik ini, uang menjadi semacam penghubung antara ego dan dunia luar. Seseorang merasa lebih percaya diri jika mengenakan pakaian bermerek, mengendarai mobil mewah, atau tinggal di apartemen eksklusif, meskipun semua itu dibeli dengan cicilan yang memberatkan. Hal ini menunjukkan bahwa uang telah menjadi simbol eksternal dari identitas dan harga diri. Pertanyaan filosofis yang muncul kemudian adalah, apakah nilai diri seseorang benar-benar terletak pada apa yang ia miliki? Atau apakah kita sedang terjebak dalam lingkaran konsumsi tanpa akhir, di mana kepuasan selalu tertunda karena standar sosial yang terus berubah? Konsumerisme juga berkaitan erat dengan pencarian makna hidup. Banyak orang mencoba mengisi kekosongan batin atau ketidakpuasan eksistensial dengan membeli barang-barang baru.
Dalam berbagai pemikiran filsafat, uang seringkali menjadi objek kajian etika dan moral. Ada yang melihat uang sebagai alat yang netral, tidak baik atau buruk, tergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Namun, dalam kenyataannya, uang seringkali membawa dampak moral yang kompleks. Uang bisa digunakan untuk membantu sesama, membangun sekolah, memberi makan orang kelaparan, atau menyokong kegiatan sosial. Namun di sisi lain, uang juga bisa menjadi alat untuk eksploitasi, penindasan, dan korupsi. Disinilah pentingnya menanamkan kesadaran etis dalam pengelolaan uang. Filsafat uang bukan hanya membahas seberapa banyak kita bisa memiliki, tetapi juga seberapa bijak dan bertanggung jawab kita dalam menggunakannya. Etika uang juga mempertanyakan sejauh mana seseorang bisa mendapatkan kekayaan tanpa merugikan orang lain. Dalam sistem kapitalis, misalnya, akumulasi modal oleh segelintir orang seringkali berdampak pada ketimpangan yang melebar. Apakah itu adil? Apakah sah seseorang menjadi miliarder sementara banyak orang lain kesulitan memenuhi kebutuhan pokok? Di titik ini, filsafat tidak hanya berperan sebagai alat kontemplasi, tapi juga sebagai pengingat moral bahwa kekayaan tidak boleh mengabaikan keadilan sosial. Uang seharusnya tidak hanya menjadi hak pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial, yakni untuk kebaikan bersama. Dalam hal ini, konsep seperti zakat, donasi, atau ekonomi berbasis solidaritas menjadi penting untuk didalami. Selain itu, perspektif filosofis tentang uang juga berbicara tentang makna hidup dan tujuan akhir manusia. Apakah hidup hanya tentang mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya? Apakah manusia dinilai dari saldo rekeningnya, atau dari nilai-nilai yang ia anut dan perjuangkan? Banyak filsuf berpendapat bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Ketika uang menjadi tujuan utama, maka kehidupan manusia berisiko menjadi dangkal, penuh tekanan, dan kehilangan arah. Maka dari itu, refleksi filosofis ini sangat penting agar kita tidak hanya mengejar uang, tetapi juga memahami perannya dalam kehidupan secara lebih utuh dan bermakna. Sejarah uang mencerminkan perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi manusia. Dari sistem barter yang mengandalkan pertukaran barang, ke mata uang logam yang mewakili nilai, hingga uang kertas dan kini uang digital, setiap perubahan menunjukkan bagaimana kebutuhan manusia akan efisiensi dan mobilitas semakin meningkat. Namun lebih dari sekadar alat tukar, perubahan bentuk uang juga memengaruhi hubungan sosial, cara berpikir, bahkan perilaku manusia. Di masa lalu, masyarakat lebih terikat pada nilai kolektif dan hubungan antar individu yang kuat. Sementara dalam dunia modern yang serba digital, relasi sosial seringkali diwarnai oleh transaksi, kompetisi, dan individualisme. Dalam konteks ini, uang bukan hanya medium ekonomi, tetapi juga cermin dari cara masyarakat berkembang. Transformasi uang dari benda fisik menjadi sistem digital dan virtual telah menciptakan dunia baru yang sangat kompleks. Kini, dengan satu klik, kita bisa mengirim uang lintas negara, berinvestasi di pasar global, atau membeli aset virtual yang nilainya bisa melambung tinggi. Namun kemajuan ini juga membawa tantangan etis dan eksistensial. Ketimpangan digital dan finansial makin lebar, sistem keuangan menjadi makin tak terlihat dan sulit dipahami, serta munculnya budaya uang instan melalui kripto, dan berbagai instrumen spekulatif. Disinilah filosofi uang menjadi penting, untuk mengajak masyarakat tidak hanya terlena dengan teknologi, tapi juga memahami nilai-nilai dasar yang harus tetap dijaga, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Lebih jauh, perubahan sosial yang ditimbulkan oleh evolusi uang telah memengaruhi cara manusia menilai hidup dan kebahagiaan. Dahulu, kesuksesan diukur dari kontribusi terhadap komunitas atau kedekatan dengan nilai-nilai spiritual. Kini, sukses seringkali identik dengan jumlah aset, gaya hidup, dan tampilan yang dipamerkan. Nilai kemanusiaan bergeser menjadi nilai finansial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus bertanya, apakah perubahan ini membawa manusia ke arah kemajuan sejati, atau justru menjauhkan kita dari makna hidup yang lebih dalam? Filosofi uang hadir untuk mempertanyakan narasi-narasi ini dan mengajak kita kembali pada akar, bahwa uang adalah alat, bukan tujuan akhir dari keberadaan kita. Pendidikan keuangan seringkali hanya dibahas dari sisi teknis, seperti bagaimana mengatur anggaran, menabung, berinvestasi, atau menghindari utang.
Padahal, pemahaman finansial yang utuh seharusnya juga mencakup dimensi filosofis, yakni bagaimana kita memaknai uang dan bagaimana nilai-nilai hidup kita tercermin dalam cara kita mengelolanya. Pendidikan keuangan yang hanya menekankan perhitungan dan strategi tanpa disertai perenungan nilai akan menghasilkan individu yang pandai secara materi, tetapi mungkin kehilangan arah secara moral. Dengan kata lain, pendidikan keuangan bukan hanya tentang menjadi kaya, tetapi juga tentang menjadi bijak dalam menghadapi uang, sehingga tidak terjebak dalam keserakahan atau gaya hidup konsumtif yang membahayakan. Filosofi uang dalam pendidikan keuangan mengajarkan bahwa tidak semua pengeluaran adalah buruk, dan tidak semua pemasukan adalah baik. Misalnya, uang yang diperoleh dari cara-cara yang merugikan orang lain secara moral harus dipertanyakan nilainya, meskipun secara angka terlihat menguntungkan. Begitu juga, mengeluarkan uang untuk hal-hal yang memberi dampak positif bagi sesama, meskipun mengurangi saldo pribadi, justru bisa bernilai lebih besar secara etis dan spiritual. Pendidikan yang demikian akan membantu seseorang tidak hanya pintar secara finansial, tetapi juga bijak secara emosional dan etis. Ia tahu kapan harus berhemat, kapan harus memberi, dan kapan harus berkata cukup, karena memahami bahwa keseimbangan lebih penting daripada akumulasi. Pendidikan keuangan yang berlandaskan filosofi juga bisa membentuk generasi yang lebih tangguh dalam menghadapi tekanan ekonomi. Mereka tidak mudah goyah oleh tren kekayaan semu, tidak merasa rendah diri karena belum sekaya orang lain, dan tidak terjebak dalam pola hidup boros yang dikendalikan citra. Sebaliknya, mereka memiliki pijakan yang kuat dalam nilai-nilai hidupnya, mampu mengatur uang dengan tenang, dan menjadikan keuangan sebagai alat untuk menciptakan kehidupan yang bermakna, bukan sekadar pamer atau pelarian dari kekosongan batin. Dengan demikian, pendidikan keuangan bukan sekadar tentang bagaimana uang bekerja, tetapi tentang bagaimana kita bekerja bersama uang untuk kehidupan yang lebih utuh dan seimbang. Sampai titik ini, kita dapat menyadari bahwa uang bukan sekadar benda mati atau sekadar alat tukar dalam kehidupan ekonomi. Ia memiliki kedalaman makna yang luas, menyentuh aspek psikologis, sosial, moral, dan spiritual dalam kehidupan manusia. Dari makna nilai yang diberikan secara sosial hingga pengaruh emosional yang ia timbulkan, uang telah menjelma menjadi bagian penting dalam menentukan arah hidup seseorang. Oleh karena itu, memandang uang dari sudut pandang filosofis membantu kita untuk tidak hanya mengejar jumlahnya, tetapi juga memahami nilai dan dampak yang ia bawa dalam setiap keputusan yang kita ambil. Filosofi uang mengajak kita untuk tidak terjebak dalam ilusi kekayaan dan godaan konsumerisme yang terus menggoda dari berbagai arah. Kita diajak untuk merenung, apakah kita yang menguasai uang, atau justru uang yang telah menguasai cara kita berpikir dan hidup? Mengajukan pertanyaan ini membuat kita mampu mengenali batas dan tujuan yang sebenarnya dari kekayaan. Uang bisa membawa ketenangan, namun bisa pula menjadi sumber kegelisahan tanpa akhir. Oleh sebab itu, membangun kesadaran etis dan emosional dalam hubungan kita dengan uang adalah langkah penting agar kita tidak terseret arus keserakahan atau rasa tak pernah cukup. Sebagai penutup, memahami filosofi uang bukan berarti menolak kekayaan atau kemajuan finansial. Justru sebaliknya, pemahaman ini menjadi fondasi agar kita mampu membangun kehidupan finansial yang sehat, bijaksana, dan bertanggung jawab. Uang tetap penting dalam kehidupan modern, tetapi tidak seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan dan kebahagiaan. Dengan kesadaran dan refleksi yang tepat, kita dapat menempatkan uang di tempat yang proporsional, menjadikannya pelayan bagi kehidupan, bukan tuan yang mengatur seluruh arah hidup kita.